Oke, tadi kita masih berantakan nih dari tampilannya. Kita rapin dulu dikit ya. Jadi di sini kita ngerapin mati. Kita ngerapinnya pakai padding, pakai margin. Karena di recap kita belum kasih margin, kita kasih coba margin. Kasih sekitar 12. Dan kita kasih juga margin vertikalnya 12. Oke, ini jadi lebih rapi. Cuma kalau ini kita kan ke bawah. Kita tambah satu lagi aja biar kelihatan perbedaannya. Kartu ya. Gambarnya kita cari gambar lain aja. Oke, ini ada. Ya. Sorry, pencet. Oke. Ini flatlist. Kelebihan flatlist itu bisa di-scroll ya. Jadi kalau gambarnya konten ada banyak, dia bisa di-scroll. Nah, ini flatlistnya ke bawah. Sekarang kita mau coba tambahin flatlist satu lagi yang ke samping. Sama pakai kayak gini juga aja. Tapi kalau ke samping kita tambahnya ada horizontal di sini. Nah, ini flatlist yang ke samping. Dia ada horizontal. Coba kita kasih styling di masing-masing flatlist biar rapi. Saya tambahin ke bawah. Horizontal. Style flatlist horizon flatlist biasa. Jadi kita bikin ada dua. Ini kayaknya kurang rapi. Ya. Kita kasih style baru buat ngerapin flatlist ini. Taruh paling bawah aja, flatlist horizontal. Kita kasih margin horizontal sekitar 22 ya. Terus margin vertikal sekitar maafnya kita kasih 18. Kita kasih height-nya sekitar 300. Nah, jadi lebih rapi. Oke, saya harus begini. Nah, begini lagi coba 400 kurang tinggi 500 masih kurang 700 sekalian aja. Nah, horizontal ini 16. Jadi vertikalnya tadi kita hilangin, nanti kita tambahin lagi vertikalnya sekitar 12 saja. Oke. Jadi lebih rapi flatlistnya dan tetap bisa di scroll. Yang ke bawah juga tetap normal, bisa di scroll. Jadi flatlist intinya dia bakal nge-render item yang bentuknya array. Isi dari flatlist itu array. Tolong mic-nya dimatiin dulu.
Yang lain tolong mic-nya dimatiin dulu. Oke. Intinya flash disk itu buat ngerender array, karena di sini bentuknya array data yang isinya objek. Ini kalau di sini tuh bentukannya JSON ya. Array-nya array JSON, objeknya objek JSON. Beda sama objek ini. Tolong mic-nya dong, dimatiin dulu ya. Nanti ada waktunya buat nyalain mic. Yang lain tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke, ini bentuknya JSON karena JavaScript juga. JSON itu punya JavaScript. Dia bentukannya beda sama Java. Kalau Java objeknya nggak kayak gini. Kalau ini objek ciri khasnya JavaScript. Dia bentuknya pasti ada kurawalnya. Lalu di sini ada namanya properti dari objek itu sendiri. Jadi kayak gini kurang lebih. Cuma di sini kita nggak definisi secara benar, harusnya kita definisi secara benar. Contoh pendefinisian tipe data di JavaScript harusnya kayak gini. Array. Objek. Ini cara pendefinisian tipe data di JavaScript. Kita kasih titik 2 di samping nama variabel. Lalu tipe datanya apa? Cuma kalau di JavaScript ini nggak terlalu, masih banyak orang yang nggak pakai cara ini. Karena sebenarnya tipe data ini masih bisa diterima apa aja. Kalau kita nggak tulis tipe data yang defaultnya, itu namanya any. Ini tipe data default JavaScript. Jadi tanpa kita definition kayak gini, dia bakal any. Cuma lebih baik kita pakai cara mendefinisikan tipe data yang sifatnya datanya bakal dinamis. Kalau ini datanya kan statik, jadi kita nggak definisin, dia bakal tahu kalau ini tuh array. Orang ngeliat baru ngeliat kayak gini udah tahu ini array of object tanpa kita ngedefinisin di sini. Karena ini udah konstan pertama dan isinya langsung didefinisikan bentuknya array object. Jadi nggak didefinisikan di sini juga nggak apa-apa karena sudah didefinisikan dari isinya sendiri. Dia langsung tahu isinya. Kecuali tipe data yang sifatnya dinamis. Bagaimana tipe data yang dinamis? Misalkan ini adalah item ini dinamis. Sebenarnya item ini tipenya tuh objek. Tapi ini nggak bisa kayak gini. Kita nggak bisa ngedefinisikan tipe data kalau udah dibuka dalam objek. Ini kita ngebuka objek. Jadi nama objek ini sebenarnya ada dua isi. Ada item, ada namanya index. Cuma kita kan nggak butuh index, kita butuh item aja. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya, kenapa ini manggilnya item, tanda tanya image URL. Terus ada item, tanda tanya title, item, tanda tanya description. Nah, ini mau dijelasin. Jadi render card item ini, dia membutuhkan parameter. Lalu parameternya diisi dari mana? Dari si flatlist tadi. Render item ini nge-return sebuah param. Dan render card item tanpa kita pakai tanda param kayak gini, dia langsung menerima semua param yang dikirim dari render item. Render item itu punya banyak param yang dikirim. Kita bisa ngeliat dari definisi flatlist itu. Render card item. Oke, kita harus buka flatlistnya. Oke, render. Coba kita cari di sini. Oke. Render item. Render item itu dia punya isinya, ada apa aja propnya, sini kita cek. Nah, ada item, ada index, ada separator. Tapi yang biasa kita pakai item sama indeksnya aja. Item itu bentuknya dari item itu sendiri, kayak gimana biasanya objek. Maka tadi kita panggilnya kalau di sini itu item. Karena emang di return dari si render item ini ada item. Kita bisa tambahin kalau misalkan kita mau nambah, misalkan ada indeks juga bisa. Tapi indeks nggak bakal kepake di sini. Jadi kita pakai yang ada aja. Kita mau ngambil item ya item aja. Kita mau ngambil dua-duanya ya dua-duanya kita tulis. Kurang lebih kayak gitu.
Jadi dia itu bakal nge-passing data yang ada di render card item yang tadinya array. Ini kan dia ditaruh data di sini, data card. Ini bentukannya array. Namanya juga ini kan dia mecahin. Jadi flatness itu bakal memecahkan array. Jadi sesuai datanya salah satu, nggak array lagi lah kita pecahin. Nah ini pecahannya ini kan objek. Objek ini dikirim jadi sebuah bentuk item. Di sini baru kita panggil item tanda tanya image URL sesuai image URL. Terus item tanda tanya title sesuai juga sama yang ada di sini title. Ada juga item tanda tanya dash. Di sini juga dash. Intinya data ini dipasing ke sini diambil sama kita pakai tanda kayak gini. Terus kenapa ada tanda tanya? Sebenarnya bisa kayak gini. Saya tambah tanda tanya. Gunanya ini buat data yang sifatnya promise atau datanya belum pasti ada. Kapan data yang model kayak gitu bakal datang? Kalau kita udah terhubung ke internet atau terhubung ke REST API, ada data yang tipenya seperti itu. Dia ada tanda apa? Dia datanya menunggu sampai datanya masuk ke variabel tertentu. Oleh itu kita harus kasih tanda tanya. Tanda tanya ini maksudnya apa? Datanya belum pasti ada. Jadi image URL ini belum pasti ada, title ini belum pasti ada, description ini belum pasti ada. Kalau kita nggak pakai kayak gini, seolah-olah kita ngasih tahu kalau image URL itu udah pasti ada. Nah, sebenarnya ini udah pasti ada, cuma kita udah kalau saya biasanya kasih tanda tanya. Jadi kalau suatu saat misalnya image URL isinya 0, dia nggak akan error kalau kita kasih kayak gini. Ini cuma berlaku di JavaScript ya. Di yang lain belum pasti berlaku, karena tiap bahasa cara penulisan berbeda-beda. Oke, materi hari ini tentang layer, ada 3. Ada banner, ada card. Kalau card cuma kita itu lebih fokus ke styling view. Terus yang ketiga ada flatlist. Flatlist di sini sebenarnya bukan nggak terlalu styling sih, tapi ini juga termasuk layer karena kita butuh data yang biasanya dibikin listing. Dan ini flatlist kayak gini, bisa listing data. Dia akan listing seberapa banyak data yang dikirim. Jadi untuk saya dari materi hari ini cukup 3 poin materi untuk tentang layer. Untuk modulnya saya mulai dari sekarang karena ini tentang coding semua, udah nggak ada materi-materi teorinya lagi, karena ini memang fokus coding, jadi kemungkinan tentang materi saya bakal ngasih link-link tertentu aja. Kayak tadi misalkan ada Flexbox, ini bisa dipelajari lagi. Ini mungkin saya kasih tambahan lagi untuk Flexbox. Mungkin ada yang masih kurang soal Flexbox. Jadi Flexbox ini tadi saya jelasin ulang. Ini juga didefinisikan di sini. Ada flex 1. Dia itu ngedefinisin warna merah itu flexnya 1. Terus warna kuning flexnya 2. Yang terakhir warna hijau flexnya warna 3. Kalau ditotalin semuanya ada 6. Nah, dia ngebandingin caranya. 1:6. Berarti yang warna merah ini ukurannya 1:6. Terus yang kuning 2:6 ukurannya. Dan yang terakhir si yang hijau 3:6. Jadi cara pembagian flex itu pertama ditotalin flex yang digunakan. Misal dalam satu view utama ini ada yang 1, ada yang gunain 2, ada yang gunain 2 lagi, total 5 flex. Berarti view ini mempunyai 5 flex. Lalu tinggal dibagi. Si yang kuning ambil berapa, si yang kuning merah ambil berapa, hijau ambil berapa. Jadi cara pembagian flex kayak gitu. Terus ada lagi flex direction. Ini sebenarnya belum kepake sekarang karena masih tahu arah flex yang kita baginya. Ini kan kita kasihnya kan ke bawah. Jadi defaultnya itu pasti ke bawah flex direction itu. Ke bawah itu namanya column. Dia bakal nyebutnya column. Tapi kalau ke samping row, baris, secara berbaris. Dan kali ini secara kolom ke bawah. Oke, nah ini ada contohnya flex direction row ke samping. Ada flex direction row reverse, dia ke samping tapi secara terbalik. Ada lagi kolom, yang defaultnya ini adalah kolom. Terus ada kolom reverse, dia secara terbalik. Ada lagi layer direction, tapi ini nggak terlalu kepake. Layer direction itu bisa kepake dari start, end. Jadi kita misalkan ngasih apa ya contohnya? Padding start, padding end. Jadi itu
itu light direction. Dia bakal nyesuaiin. Kalau HP kita kan rata-rata kita pakai LTR, left, pokoknya dia dari kiri, semuanya didefinisi dari kiri secara layer. Sedangkan ada juga HP-HP RPL. Nah, HP-HP di RPL ini biasanya HP-HP yang berasal dari negara Arab, yang semua tulisan atau objek itu dimulai dari sebelah kanan. Tapi kebanyakan ada di LTR. Hampir seluruh dunia makanya LTR. Nah, ada justify content. Tadi saya sempat pakai justify content. Efeknya justify content itu bakal bikin kontennya ke tengah. Ke tengahnya gimana? Misalkan dia flex direction-nya dia masih kolom. Ini kan kolom misalnya tadi pertama. Kalau kita pakai justify content center, dia bakal nge-center dari atas ke bawah di tengah-tengahnya. Tapi kalau kita flex direction-nya row, dia justify content-nya berubah. Jadi ke samping dia ngambilnya ke tengah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada contoh flex direction. Ini dia makanya yang flex secara default ya. Justify content flex start dia bakal normal dari posisi awal data, awal si konten. Terus ada yang center, ya tadi saya bilang di tengah-tengah antara atas bawah, secara vertikal ini. Terus flex end dia di paling bawah jadinya. Dari konten ini dari flex dia ada di paling ujung, tapi ujungnya di bawah. Terus ada space between, dia bakal ada jarak setiap komponen yang dikasih dalam si view atau si parent-nya. Terus ada space around, dan space-nya ukurannya bakal sama, jarak space-nya. Misalkan dia 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ada juga alignment item. Alignment item ini hampir sama kayak justify content ya, tapi dia arahnya berbeda. Nah, ini ada contoh. Alignment item, misalkan dia flexnya masih normal ini ya, jadi flex start dia bakal kayak gini. Kalau center dia bakal yang tadi saya bilang hampir mirip kayak justify content, tapi yang sifatnya lagi flexnya ke samping. Tapi kalau ini kan kita flexnya normal, jadi pakainya alignment item buat dia ke center. Centernya antara kiri kanan secara horizontal. Flex end dia ada di ujung kanan, dan ada scratch dia bakal memenuhi full kayak tadi saya pakai di recess mode-nya image, makanya stretch dia bakal full ngambil ukuran width-nya atau height-nya. Dan ada alignment cell. Jadi kebanyakan ini ada di dokumentasi React Native ya, mungkin nanti saya kasih link untuk dokumentasi. Jadi banyak, kalau saya jelasin semua mungkin waktunya kebanyakan nanti. Intinya setiap komponen, setiap tutorial itu ada di dokumentasinya React Native itu sendiri. Nanti saya kasih linknya untuk semua dokumentasi yang ada di sini. Dari image juga bisa dicari, misalkan kalian bingung, di image style-nya apa sih? Image style React Native. Tinggal dicari. Nanti ada dari React Native sendiri linknya. Nah, ada image style props. Kalian bisa cari kayak gitu kalau mau cari di Google. Image itu stylenya tuh kayak apa aja sih yang bisa disetting? Ada banyak di sini. Tadi ada salah satunya recess mode ya. Nah, recess mode itu tadi ada cover, content, stretch, repeat, sama center. Intinya semuanya bisa dicari dari internet untuk yang lebih lanjutnya, karena nggak mungkin saya jelasin satu-satu. Saya cuma jelasin poin-poinnya kayak misalkan image, cara gunanya kayak gimana, view, cara gunanya kayak gimana, dan yang lain-lainnya cara gunanya kayak gimana. Tapi untuk lebih lengkapnya ada di dokumentasinya masing-masing. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukup sampai tampilan kayak gini. Saya harap semuanya bersama, nanti tampilannya kabarin lagi untuk pelaksanaannya ke panitia ya. Jadi sebisa mungkin materi terakhir kita semuanya pada sama kayak gini ya. Nanti shortcode masih sama normal. Saya kasih link untuk shortcode yang saya kasih itu semuanya dari pertemuan awal tuh ada. Saya kasih linknya. Linknya pakai yang kemarin juga masih bisa, tinggal dibuka aja nanti. Tapi saya update dulu, belum saya update. Kalau udah diupdate ya warnanya nanti bakal jadi putih kayak gini. Tadi udah update, ini yang kuning belum update yang ada di sana. Jadi mungkin dari saya cukup sekian.
Kembali ke moderator. Ya, moderator. Ya. Untuk pertanyaan gimana, Bang? Boleh sih, yang mau nanya. Oh ya. Cuma yang masih berhubungan sama materi hari ini ya. Kalau di luar nanti di chat aja. Itu di grup chat, Bang? Iya, boleh nanti di grup chat. Shortcode-nya nanti di-upload ke Git lagi ya, kayak kemarin. Tapi linknya masih sama, link yang kemarin juga. Nanti tinggal di-update. Nanti saya infoin kalau udah di-update, nanti saya kasih kabar di grup. Ini belum saya update. Yuk, yang mau bertanya, silakan dibuka. Kita tunggu 1 menit ya, Bang. Soal nggak ada ya, berarti udah. Iya, boleh. Tapi tadi kita bisa dipakai dulu, kita nggak pakai possible, jadi nggak usah dipakai key, masih bisa. Tapi untuk kedepannya itu harus dipakai kayaknya. Ada pasang, jadi minggu depan nanti saya kasih shortcut, jadi nanti kayak ekstraktor bakal ditaruh di utils. Itu jawaban dari Pak Saputra tuh ya, jawaban tuh. Oke, sore, tadi keputus. Tadi ada yang nanya tentang padding ya. Padding itu sebenarnya itu ada di materi dasar tentang styling sih, styling di CSS. Jadi ya sengaja tadi nggak dibahas. Oke, saya jelasin dikit tentang padding sama margin. Ada dua ya. Nah, saya mau kasih kotak-kotaknya dulu. Salah. Jadi kalau mau ngelihat itu ada di opsi pengembang namanya, opsi developer. Ada di bagian layer untuk nampilin batas tata letak. Bisa ngeliat margin sama padding. Nah, ini saya kasih kayak gini biar bisa jelasinnya biar lebih enak. Oke, tadi ada yang nanya tentang padding, ada yang nanya itu ya. Jadi saya jelasin sekalian aja. Apa itu padding? Padding itu bisa kita diambil dari yang mana yang ada padding itu dia. Nah ini padding. Konten itu kan tadi ini ya, dari sini, dari garis merah ini nih. Ini konten. Ini batas garisnya nih, garis merah. Nah, padding itu apa? Padding itu jarak terluar, jarak dalam dari garis merah ini ke objek yang nanti akan di dalam si PRL itu. Itu namanya padding. Tadi kita settingnya 22. Coba kalau kita kecilin jadi 20. Kita save. Dia akan lebih ke samping. Ini karena tadi lebih tinggi yang ini paddingnya. Kita lihat dari bawah aja nih ya. Kita misalkan kecilnya 10. Ini harusnya di sampingin lagi biar kelihatan. Oke.
Oke. Kecil. Maaf Bang Iya, Tera, iya. Oh, screen-nya mati ya? Sorry. Nah, oke. Nah, ini ya. Saya jelasin dari sini aja langsung di layar. Salah. Oke. Kelihatan ya? Oke. Jadi dari yang garis merah ini ke yang dalam objeknya itu namanya padding. Misal kita kasih padding 50. Nggak update. Coba di reload dulu. Oke. Padding. Ini harusnya jalan sih, cuma karena ada energi di kayaknya, jadi dia ketiban. Intinya padding itu dari jarak oke, yang ini aja nih, ada padding yang lain. Tadi nggak jalan. Kita dari margin dulu pertama ya. Margin itu dari garis ini, dari garis, misal kita ngomong soal cut ya, ini cut ini kan garisnya merah nih. Ini ada garisnya nih, di ujung-ujung ini. Nah, margin horizontal itu dari garis ini ke tepian sini, itu margin horizontal. Bakal kelihatan kalau kita gedein, misalnya 20, ini jaraknya jadi lebih jauh dari yang garis kuning ini. Bisa kita kecil 10, nah dia akan lebih kecil lagi. Ini namanya margin. Margin itu dari tepi di objek ini keluarnya. Margin itu keluarnya. Dari garis ini keluar, itu jarak margin namanya. Sedangkan padding itu kita kembali ke kalau padding itu misal ini content card kan yang ini warna putih nih, yang di dalam card tapi yang warna putih, ini content cardnya, dan ini garisnya juga sama, nempel sama yang tadi punyanya si card. Nah kalau padding itu dari jarak garis ini ke dalam, ke child atau ke anak-anakan komponen yang ada di dalam si parent ini. Misal kita kecilin 12, si kartu bakal maju. Nah, jadi jarak dari garis ini ke dalam itu namanya padding. Tapi kalau dari garis ini keluar itu namanya padding. Jadi perbedaan margin sama padding udah jelas ya. Margin itu keluarnya atau ke parentnya. Kalau padding itu ke dalamnya atau kecil atau ke anakannya. Jadi kejawab tadi pertanyaannya ya. Untuk siapa tadi yang nanya? Ya, mungkin ada yang nanya lagi, silakan. Tadi pertanyaan tadi kapus, jadi kalau yang tadi yang nanya belum dijawab, tanya lagi aja. Tadi karena tadi saya kapus, silakan. Kalau untuk margin ke kanan gimana? Kalau ke kanan tinggal diganti aja. Ini kan saya pakainya horizontal sama vertikal. Kalau horizontal itu secara nyamping, ini secara lurus. Kalau vertikal itu secara atas bawah. Kalau misalkan mau cuma kanan, tinggal diganti aja padding. Atau padding right. Sama kayak RT. Tadi kan saya bahas bikin ada LRT, ada RPL, ada RPL, ada itulah pokoknya. Terjawab ya. Margin ke kanan tinggal diganti namanya aja.
Yang mau nanya lagi silakan. Intinya bedanya gitu sih, tinggal diganti nama aja. Heading, right, cuma soal penamaan aja, dia bakal sama dari garis-garis. Ini kita ketika kita kasih padding, right, jadinya nempel. Kalau kita kasih horizontal, dia normal lagi. Nah, bedanya gitu. Ya, yang mau nanya lagi sebelum waktunya habis. Ya, sudah nggak tahu. Kita tunggu 1 menit ya, misalnya nggak ada berarti udah. Oke, ditungguin. Ya sepertinya tidak ada lagi ya, ya Bang. Ya, Jadi mungkin pertanyaan ya sesi. Untuk minggu depan gimana Bang? Bahas apa tuh? Minggu depan kita bakal bahas tentang utils, bakal bikin hubungan tentang tampilan dan responsif, sama yang tadi yang ditanya tadi tentang cake juga kita bikin di utils. Lebih ke penulisan kode, kita masih lebih dalamin lagi cara nulis yang rapi, sama yang lainnya nanti ada lagi ya buat minggu depannya. Intinya kita bakal di utils buat minggu depan. Baik, udah ya Bang. Berarti Bung ada pertanyaan lagi, berarti kita sesi kegiatan pada hari ini ya. Untuk Bang Tera, misal mau ada kegiatan lagi, dipersilahkan meninggalkan ya. Dan untuk yang lain jangan keluar dulu ya, ntar di share link absennya. Dan sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya. Untuk ya, Bang Alvin. Oh ya, baik Bang. Makasih Bang Tera. Ya, untuk Bang Alvin Setiawan, nanti di share ya. Ini saya share. Oke, di chat grup ya. Itu udah saya share link absennya. Kita tunggu 10 menitan ya.
Yang sudah absen dipersilahkan meninggalkan room. Ya, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini berhubung waktunya udah mau 40 menit. Ini sekitar 1,5 menit lagi udah close.